Selamat datang di rangkuman materi kelas 5 tema 6 subtema 3 muatan pelajaran SPDP. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Atau bisa dikatakan gambar cerita adalah gambar menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Fungsi gambar cerita antara lain untuk memperjelas alur atau isi cerita. Kemudian memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Selanjutnya menarik perhatian. Kemudian fungsi berikutnya menambah nilai artistik atau keindahan dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Coba diperhatikan gambar berikut dan kesan apa yang kamu rasakan pada saat mengamati gambar ilustrasi tersebut. Contohnya, gambar buku pasti sudah tahu asal dari mana gambar tersebut, yaitu dari buku pelajaran. Kesan yang bisa ditangkap yaitu menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Gambar cerita dari buku cerita atau true story atau kisah nyata. Ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita tersebut. Gambar ini menceritakan gambar seorang anak yang ada di padang bunga dan ada kupu-kupu di tangan yang menggambarkan anak itu ingin menggapai cita-citanya. Selanjutnya gambar ketiga, perhatikan gambar ketiga yang di samping. Ini adalah gambar dari poster. Kesan yang bisa ditangkap adalah menceritakan gambar seorang ibu yang memberikan obat kepada anaknya secara teratur agar anaknya lekas sembuh. Selanjutnya, menggambar cerita dapat digunakan dengan teknik, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik kering. Beberapa contoh media kering yang biasa digunakan antara lain. Pertama, pensil. Pensil yang digunakan dalam menggambar cerita biasanya adalah pensil ukuran 2B sampai 6B. Ini adalah contoh gambar yang bisa digunakan untuk media pensil. Selanjutnya, krayon. Krayon digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna. Contoh gambar di samping. Kemudian, pulpen atau spidol. Pulpen atau spidol juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Lihat contoh di samping. Selanjutnya, teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu baru diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina, berbagai jenis kuas, dan palet cat air. Teknik basah.
Nah, teknik kering. Pada gambar dengan menggunakan media kering biasanya digunakan teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lainnya berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Selain teknik arsir, ada juga teknik blok, yaitu teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Teknik basah. Cara penggunaan media basah biasanya memerlukan kuas untuk mengaplikasikan cat, baik cat air maupun cat poster. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Tinta bak sering disebut juga tinta Cina dan memiliki sifat tidak luntur jika terkena air. Tinta bak terbuat dari bahan cair pekat. Jenis pewarna berupa cat yang dicampur dengan minyak sebagai pengikat zat warna disebut cat minyak. Gambar yang diwarnai dengan tinta bak menghasilkan kesan siluet atau gelap. Gambar cerita yang tampak transparan atau tembus pandang berarti menggunakan teknik sapuan basah. Cara mewarnai gambar cerita tanpa menggunakan pengencer disebut teknik pewarnaan kering. Sekian dan terima kasih.